Bab 3196. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Kamu baik-baik saja, tapi jumlahnya ada ribuan. Kapten penjaga Kangshan tersenyum kecut, memandang anggota 5.000 legiun di kolam, dan bertanya lagi, jangan bilang, mereka adalah Juga dan Siu. Sekarang, dia sangat marah sehingga dia tidak bisa mengungkapkannya, dan dia setidaknya telah bertanya kepada Lu Chen 100 juta kali di dalam hatinya. Alasan menanyakan Hou sama dengan Hei, kamu sudah melepaskan identitasmu sebagai alkimia peringkat 9, jadi kamu tidak perlu berjuang terlalu keraskan. Di area Jalan Abadi Tongtian, Danzong adalah salah satu kekuatan yang sangat besar, bahkan Kastil Wanxian tidak mampu menyinggung perasaannya, apalagi pengawal Kangshan di bawah Kastil Wanxian. Alkimia di 4 negeri dongeng besar umumnya adalah alkimia tingkat rendah di bawah peringkat ketiga, dan mereka perlu memasuki sekte alkimia untuk studi lebih lanjut guna menerangi lebih banyak jalur alkimia. Hanya penguasa dan wakil penguasa aula alkimia yang merupakan alkimia tingkat tinggi, dan status alkimia peringkat 9 di sekte alkimia tidak rendah, sehingga mereka tidak dapat dengan mudah tersinggung. Keturunan 9 naga ini bukan hanya alkimia peringkat 9, tetapi juga budidaya ganda alkimia dan seni bela diri. Kemampuannya sangat menakutkan, dan statusnya di sekte alkimia sangat tinggi sehingga dia tidak bisa terprovokasi. Segala sesuatu sebelumnya hanya bisa menjadi kesalahpahaman besar, dia tidak bisa lagi bertarung dengan keturunan Jiulong, dan bahkan mencoba yang terbaik untuk memenuhi persyaratan keturunan Jiulong, jangan sampai pihak Danzong merasa tidak puas dengan penjaga Kangshan mereka. Namun, jika keturunan 9 naga sendirian, dia dapat melakukannya dengan mudah, dan keturunan 9 naga tidak akan mampu menyerap banyak mata air abadi Tongtian. Namun keturunan 9 naga membawa terlalu banyak orang, total 5.000 orang. Jika pembaptisan selesai, mata air abadi Tongtian hampir terserap. Danzong memiliki Dansiu dan penjaga. Mereka adalah penjaga Danzong. Lu Chen dengan santai membuat posisi untuk Legiun Zelot di Danzong, dan kemudian melintas. Kami memasuki jalan Tongtianxian terlebih dahulu, dan kami harus melalui baptisan Tongtianxian Kuan untuk melapor ke Danzong. Anda memahami ini, tapi pengawalku di Kangshan belum menerima pemberitahuan dari Danzong, kamu. Kapten pengawal Kangshan tetap tersenyum, meski tersenyum masam, dia berhasil menutupi kegelisahan dan amarahnya, dan karena itu tidak nyaman untuk menyerang, dia harus berhenti di tengah pidatonya. Faktanya, apa yang dikatakan Lu Chen benar, Danzong memang memiliki Dansiu dan penjaga. Terlebih lagi, Danzong memiliki jumlah pengawal yang banyak, dan terdapat banyak orang yang kuat, yang merupakan eksistensi kuat dari Danzong. Jika 5.000 orang di kolam itu benar-benar penjaga yang ingin dilatih Danzong, mereka benar-benar tidak bisa bergerak, dan dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Yah, mata air abadi Tongtian adalah area terlarang di Gunung Kangshan, dan itu juga merupakan sesuatu yang harus dilestarikan di wilayah abadi. Bagaimana Danzong bisa melanggar aturan abadi dan memberitahu Anda secara langsung? Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata dengan berkedip, hal semacam ini tidak mudah dilihat. Tentu saja, jika terjadi secara diam-diam, saya tidak dapat memamerkan pilnya kecuali diperlukan. Itu akan membuat segalanya lebih besar dan mempengaruhi reputasi Danzong. Masuk akal. Kapten penjaga Kangshan mempercayainya. Pemalsuan ini beralasan dan beralasan, serta patut dicermati. Jika Anda tidak percaya, Anda akan menjadi hantu. Jadi, saya berharap Kapten bersikap lunak dan memaafkan saya. Atas nama Danzong, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda. Lu Chen datang segera setelah dia membuka mulutnya, mendorong Danzong ke atas, dan dia tidak akan berhenti sampai dia membuatnya lemas. Saya bisa menampung dan memahami, tapi ini. Kapten penjaga Kangshan menatap ke kolam mata air abadi Tongtian. Jumlah air di dalamnya telah berkurang setengahnya, dan terus menurun secara bertahap. Mata air Tianxian hampir selesai, dan penjaga Kangshan kami tidak mampu memikul tanggung jawab ini, dan kami tidak dapat menjelaskannya ke Kastil Wanxian. Kalau begitu, laporkan saja kebenarannya ke Kastil 10.000 abadi. Semuanya akan ditanggung oleh kami Danzong, dan Anda tidak perlu memikul tanggung jawab apapun. Lu Chen berkata begitu, pihak lain sudah terlatih-tatih, dan terus berkedip sampai mati. Bagaimanapun, Danzong sudah dimasukkan dalam daftar, dan jika terjadi sesuatu, itu urusan Danzong, dan dia tidak perlu mengambil tanggung jawab apapun.
Dia ingin mewakili Danzong untuk berpartisipasi dalam kontes peringkat bintang, dan bersaing dengan Duan Suiliu, jadi satu matanya pasti terbuka dan satu matanya tertutup. Aku masih belum tahu nama belakangmu. Kapten penjaga Kangshan tidak sepenuhnya timpang, dia cukup sadar, dan tahu bagaimana menanyakan nama tersebut keturunan Jiulong. Hei tahu nama Lu Chen, tetapi jika Hei ingin menyembunyikan kenalannya dengan Lu Chen, dia tidak akan memberitahunya. Namaku Lu Chen, jadi dia tidak menyembunyikannya, dan langsung memberitahunya. Lu Danxian, tolong lakukan apa yang kamu inginkan, aku ingin pensiun sebentar. Kapten penjaga Kangshan tersenyum, menangkupkan tangannya ke arah Lu Chen, lalu berbalik dan berjalan keluar lembah. Kapten pergi, dan 9 penjaga Kangshan lainnya secara alami tidak akan tinggal lebih lama lagi, dan buru-buru mengikuti. Berjalan keluar dari lembah kecil ini dan melewati pintu keluar, tim penjaga Kangshan berhenti. Kamu bantu aku melindungi hukum. Kapten penjaga Kangshan memberi perintah kepada 9 bawahannya, dan kemudian tidak bergerak di tempat. Roh primordial telah meninggalkan tubuh, dan terbang keluar dari Kangshan dalam sekejap, memasuki jalan yang luas dan tak terbatas. Dalam sekejap mata, Yuanshan terbang jutaan mil di jalan ini, dan akhirnya tiba di sebuah benteng besar. Yuanshan akrab dengan jalan tersebut, dan terbang langsung ke tengah benteng, di mana terdapat sebuah bangunan yang menjulang tinggi. Gedung Fei Hong, lantai tertinggi adalah tempat pemilik Kastil Wanxian berada. Saat ini, pemilik Kastil Wanxian sedang menjamu seorang VIP super, bahkan kursi utama diberikan kepada VIP, dan dia hanya duduk di samping VIP. Tamu terhormatnya adalah seorang lelaki tua dengan wajah kurus dan keagungan, mengenakan jubah perak dan sian, tetapi pola pil pada jubah itu bukan ungu, melainkan emas. Jubah perak dengan pola ungu adalah dansian. Jubah perak dengan pola emas adalah alkimia tertinggi, satu tingkat lebih tinggi dari alkimia biasa. Dan jubah perak lelaki tua itu menyala dengan 3 pola emas, dia adalah alkimia tertinggi peringkat ketiga. Jika Lu Chen ada di sini, dia harus mengenali siapa lelaki tua ini. Balai Penegakan Hukum Danzong, Balai Guru Liu. Pada awalnya, ketika Lu Chen sedang menilai alkimia, dia diganggu oleh Duan Suiliu dan yang lainnya. Aula Master Liu lah yang datang untuk menegakkan hukum dan menghukum Bai Xi, Master Aula Alkimia, yang memberi keadilan pada Lu Chen. Belakangan, Kepala Balai Liu menghargai Lu Chen dan ingin membawa Lu Chen kembali ke Danzong untuk pelatihan, tetapi Lu Chen menolak. Namun, meskipun Danzong didirikan di Jalan Tongtianxian, namun tidak di Kastil Wanxian. Aula Penegakan Hukum Danzong juga tidak ada di Kastil Wanxian, Aula Master Liu hanya datang ke sini untuk urusan bisnis, dan langsung dianggap sebagai tamu super terhormat oleh Master Kastil Wanxian. Master Kastil Wanxian sedang memegang secangkir teh abadi bermutu tinggi, dan dengan hormat memberi hormat kepada Hall Master Liu, tapi tiba-tiba membeku di tengah jalan, dengan ekspresi agak tidak senang di wajahnya. Bagaimana kamu bisa datang? Penguasa kastil ini sedang menjamu tamu-tamu terhormat Danzong, jadi saya tidak punya waktu untuk bertemu dengan Anda. Jika kamu tidak memiliki sesuatu yang penting, kamu dapat kembali. Penguasa kastil Wanxian melirik ke jendela di sebelah kiri, dan berkata dengan ringan. Tuanku, sesuatu terjadi pada Kangshan. Generasi baru keturunan 9 naga harus menerima baptisan mata air abadi Tongtian, saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Di luar jendela, terdengar tanggapan hormat dari Kapten Penjaga Kangshan. Pewaris 9 naga, apakah kamu hidup kembali? Keturunan 9 naga di masa lalu semuanya adalah dewa jahat. Setiap kali mereka muncul, mereka membuat banyak masalah di negeri dongeng, dan bahkan pemilik negeri dongeng pun harus cemberut. Lebih baik kita tidak memprovokasi mereka. Penguasa Kastil Wanxian sedang berbicara, tiba-tiba menamparkan kepalanya, dan buru-buru bertanya, tidak, apa wilayah keturunan 9 naga, dan mereka masih perlu dibaptis di mata air abadi Tongtian. Penyisiran Lu Chen terhadap 4 alam abadi besar terjadi dalam waktu yang sangat singkat, dan karena tidak ada saluran komunikasi antara makhluk abadi tingkat menengah dan makhluk abadi tingkat tinggi, hal itu secara alami tidak menyebar ke kastil 10.000 abadi. Bahkan jika dia adalah pemilik Kastil Wanxian, dia bertanggung jawab atas urusan Kastil Wanxian, dan dia sama sekali tidak peduli dengan 4 negeri dongeng besar. Dia tidak tahu siapa Lu Chen, dan itu sangat normal. Puncak abadi emas, kata Kapten Penjaga Kangshan, alam rendah seperti semut tidak akan membiarkan 10.000 kastil abadi kita memberi muka, suruh saja dia pergi begitu saja.
Mendengar ini, penguasa kastil Wanxian menghela nafas lega, dan berkata dengan mudah, kembalilah dan beritahu keturunan 9 naga itu bahwa setelah dia dipromosikan menjadi Daluo Jinxian, dia memiliki kekuatan bertarung untuk mengikatmu, jadi datanglah ke Kangshan lagi. Penguasa kastil Wanxian tidak pernah menyangka bahwa dia akan ditampar wajahnya begitu dia mengucapkan kata-kata itu. Dia sudah memiliki kekuatan untuk melawan puncak Xianzun, dan dia sudah terikat dengan bawahannya. Kata Kapten Penjaga Kangshan, aku bercabang. Penguasa kastil Wanxian merasa sedikit panas di wajahnya, buru-buru berkata, karena dia memiliki kekuatan tempur seperti itu, jelas bahwa dia tidak memiliki masa depan di 4 negeri dongeng besar. Masa depan benar-benar normal. Coba lihat, karena dia adalah keturunan 9 naga, dia bisa dibaptis jika dia mau, dan dia tidak bisa menggunakan banyak mata air abadi Tongtian sendirian. Tuan Benteng, jika dia datang sendiri, bawahannya bisa menanganinya sendiri. Masalahnya adalah dia membawa seseorang ke sini. Kapten penjaga Kangshan berkata begitu. Kamu tidak bisa membawa orang bersamamu. Penguasa kastil Wanxian mengerutkan kening, dan berkata dengan tegas, kecuali keturunan 9 naga, semua hal lain yang tidak relevan orang-orang akan diusir. Namun, keturunan 9 naga memiliki identitas lain. Dia mengenakan jubah peripil dan menyalakan 9 pola peripil. Dia adalah peripil hebat peringkat 9. Kapten penjaga Kangshan tidak menanggapi untuk mematuhi perintah, tetapi berkata, dia bilang orang yang dibawanya juga dari Danzong, dan dia bilang mereka penjaganya. Alkimia peringkat 9. Penguasa kastil Wanxian tertegun sejenak, lalu tanpa sadar menatap ke arah aula Master Liu, dan kemudian tersenyum, karena mereka semua adalah anggota Danzong, kita dapat membuat pengecualian dan membiarkan mereka dibaptis. Berapa banyak orang yang ada di dalamnya hanya tim penjaga, tapi hanya ada beberapa lusin orang, dan Tongtian Xianquan bisa menahan mereka, jadi mereka lumayan. Benteng Tuan, penjaganya bukan puluhan orang, tapi ribuan orang. Kapten penjaga Kangshan gemetar sebagai tanggapan. Apa? Pada saat itu, penguasa kastil Wanxian tercengang, dan bahkan cangkir teh di tangannya pun dituangkan. Berapa ribu orang? Tepatnya berapa ribu? Sekitar 5.000 orang, kata kapten penjaga Kangshan. Aku akan pergi, ada terlalu banyak orang, dan mereka akan menggunakan mata air abadi Tongtian. Bagaimana Master Kastil ini bisa membuat pengecualian? Master of Castle 10,000 Immortals benar-benar terkejut, dia bahkan tergagap ketika berbicara, dan bahkan melihat ke Hall Master Liu. Mata air abadi Tongtian adalah mata air khusus yang harus dilestarikan di wilayah abadi, dan kadang-kadang digunakan untuk tujuan khusus, jadi Wanxian Bao bertanggung jawab untuk menjaganya. Jika semua orang di Danzong menggunakan semua ini, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada atasannya. Untungnya, Danzong kebetulan memiliki tamu tingkat tinggi di sini, jadi masalah ini harus diserahkan kepada Hall Master Liu. Apakah keturunan 9 naga itu bernama Lu Chen? Tanpa diduga, Hall Master Liu bertanya sambil sedikit tersenyum. Ketika dia mendengar generasi baru keturunan Kowloon, dia tahu itu adalah Lu Chen, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi dan tetap diam. Sekarang penguasa kastil Wanxian tidak tahu bagaimana menghadapinya, jadi jika dia meminta nasihatnya, dia secara alami akan berbicara mewakili Lu Chen. Ya, namanya Lu Chen, bagaimana Tuan VIP tahu? Di luar jendela, Kapten penjaga Kangshan berseru. Masuk. Hall Master Liu mengabaikan pertanyaan pihak lain, tetapi ingin melihat siapa pihak lain itu, dan kemudian memberikan jaminan untuk Lu Chen. Dia datang ke kastil 10.000 abadi kali ini untuk melakukan bisnis, terutama untuk menyapa pemilik kastil 10.000 abadi, dan kemudian meninggalkan jalan Tongtianxian untuk pergi ke negeri dongeng Penglai untuk menemukan Lu Chen. Pada awalnya, provokasi Duan Sui Liu membuat marah para eselon atas Danzong, dan mereka bersikeras untuk memberi pelajaran kepada murid dan cucu Duan Long Laoxian. Oleh karena itu, Lu Chen berpartisipasi atas nama Danzong, dan telah disetujui oleh Danzong, yang memberinya tanggung jawab penuh. Namun, kompetisi pemeringkatan bintang semakin dekat, dan Lu Chen belum memasuki jalan surgawi, yang berarti Lu Chen belum memasuki peringkat abadi. Bisakah dia tidak terburu-buru? Di bawah budidaya yang kuat dari Patriark Duan Long, Duan Sui Liu tidak hanya menerobos semua alam abadi, tetapi juga memasuki jajaran orang suci abadi, dengan masa depan yang sangat cerah. Dan Lu Chen masih berguling-guling di alam abadi tingkat menengah, dan jarak dengan air pecah semakin dekat. Masa depan sungguh gelap, oleh karena itu,
dia memutuskan untuk keluar sendiri, mencari Lu Chen dan membawanya ke Jalan Abadi Tongtian, dan kemudian menggunakan kekuatan seluruh sekte untuk menumpuk wilayah Lu Chen. Bahkan jika dia tidak dapat mengejar Duan Sui Liu, dia harus memperpendek jarak. Nah sekarang, Lu Chen sebenarnya berinisiatif untuk menemukan mata air abadi Tongtian, yang berarti Lu Chen ingin memasuki jalan abadi Tongtian terlebih dahulu, dan dia akan menyelamatkan masalah. Maju cepat, penguasa kastil 10.000 dewa, yang berani mengabaikan niat Tuan Aola Liu, juga berkata dengan tergesa-gesa. Ya, Kapten penjaga Kangshan menjawab, dan kemudian jiwanya berani bergerak, dan dengan lembut melayang masuk melalui jendela. Bawahan ini telah melihat Tuan Kastil, melihat. Jiwa Kapten penjaga Kangshan pertama-tama memberi hormat kepada Tuan Kastil Wan Xian, dan kemudian tamu-tamu terhormat Danzong, hanya untuk menyadari bahwa dia adalah orang besar di Danzong dengan jubah perak dan pola emas. Dia menjadi sedikit gugup, dan hanya membungkuk dalam-dalam, lihat guru alkimia tertinggi. Lu Chen adalah bakat penting di Danzong kami. Tidak peduli apa yang dia inginkan atau lakukan di Kangshan, Anda dapat memuaskannya, dan Danzong akan bertanggung jawab atas semuanya. Hall Master Liu menatap roh primordial dan berkata demikian. Kata-kata Hall Master Liu adalah perintah dari Master Kastil, kamu bisa melaksanakannya. Pada saat ini, penguasa Kastil Wan Xian menambahkan sebuah kalimat. Mematuhi, roh primordial merespons. Kamu baru saja mengatakan bahwa Lu Chen hanya berada di puncak keabadian emas, tapi dia bisa terikat denganmu. Apakah ini benar? Aula Master Liu terus menatap roh primordial, dan berkata dengan serius, masalah ini sangat penting bagi sekte dan Master Aula ini perlu memastikannya dan mendengarkan kebenarannya. Bagi Tuan Liu, Lu Chen, keturunan 9 naga, sangat kuat, dan kekuatan tempurnya bisa disebut tidak normal. Memang benar dia bertarung melawanku secara seimbang. Pertama kali dia jatuh dengan pisaunya, kekuatan pisaunya tidak kalah dengan pedangku, dan bahkan memotong pedangku menjadi beberapa bagian. Tetapi setelah satu serangan, dia tidak menggunakan pedangnya lagi. Dia hanya berdiri di sana dan membiarkan saya memukulnya dengan restu dari seorang penggarap perisai, dan tidak terjadi apa-apa. Tapi hanya untuk pisau pertamanya, saya berani mengatakan bahwa di bawah puncak Xianzun, dia pasti akan mati, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Puncak Jinxian saja memiliki kekuatan tempur seperti itu, jauh lebih kuat dari generasi keturunan Kowloon sebelumnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah keturunan Kowloon yang terkuat. Yuan Shen ditatap oleh Hall Master Liu, seluruh tubuhnya mati rasa, dan dia takut dengan otoritas Hall Master Liu, jadi dia tidak berani berbicara omong kosong, jadi dia secara alami melaporkan kebenarannya. Senang sekali memiliki kekuatan tempur ini. Hall Master Liu mengangguk sedikit, tetap tenang di permukaan, tetapi gelombang yang bergejolak terjadi di dalam hatinya, dan dia bahkan sangat gembira. Mengetahui bahwa keturunan 9 naga di generasi sebelumnya semuanya sangat kuat dalam pertempuran, tetapi tidak mengetahui bahwa keturunan 9 naga dari generasi ini begitu kuat, itu hanyalah kejutan yang sangat besar. Puncak Jinxian dan puncak Xianzun mengikat, melintasi dua alam besar, dan juga melintasi kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara peringkat menengah dan atas. Itu hanyalah keberadaan arogansi seni bela diri super. Meskipun wilayah abadi besar, meskipun ada banyak orang, terlalu banyak bakat seni bela diri, dan ada banyak bakat seni bela diri kelas 1, tetapi bakat seni bela diri super sangat sedikit. Bahkan jika Hall Master Liu berpengetahuan luas dan mengetahui bahwa hanya ada sedikit bakat seni bela diri super yang ada, tidak banyak orang di seluruh negeri dongeng. Khusus untuk generasi muda, selain Lu Chen, ada lagi jalan pintas. Saat itu di Immortal Pill Hall, Duan Sui Liu memprovokasi Danzong, dan bahkan mengalahkan penjaga tingkat tinggi di sekitar Hall Master Liu di depan Hall Master Liu, yang sangat mengejutkan Hall Master Liu. Anda tahu, penjaga tingkat tinggi itu bukanlah importir paralel biasa, tetapi orang kuat di puncak Xianzun, yang merupakan wilayah besar yang lebih tinggi dari Duan Sui Liu. Begitu saja, Duan Sui Liu masih melintasi jurang yang sangat dalam, dan langsung menghajar penjaga senior itu hingga jatuh ke tanah, yang tidak diragukan lagi termasuk dalam jajaran talenta seni bela diri yang melampaui batas. Adapun Lu Chen, meskipun dia tidak mengalahkan Yang Mulia Abadi yang terkuat, dia bisa bermain imbang dengannya di ronde pertama, dan dia bahkan bisa mengalahkan semua Yang Mulia Abadi di bawah puncak Yang Mulia Abadi. Karena ranah Lu Chen lebih rendah dan potensinya lebih besar. Jika Lu Chen dipromosikan ke puncak Daluo Jinxian,
mencapai kondisi memotong air pada saat itu, semua makhluk abadi dapat diabaikan, bahkan yang kuat di alam suci abadi dapat dikalahkan. Jika Lu Chen melangkah lebih jauh dan masuk ke dalam jajaran yang mulia abadi, kekuatan tempurnya akan sangat menakutkan dan tak terbayangkan, dan dia mungkin tidak akan kalah dari Duan Suiliu saat itu. Danzong sangat berbakat. Penguasa kastil 10.000 dewa menghela nafas pelan, tidak hanya terkejut dengan kekuatan tempur Lu Chen, tetapi juga menyanjung Hall Master Liu. Kembalilah dan beritahu Lu Chen bahwa setelah pembaptisan, kamu akan memasuki jalan abadi Tongtian dan datang ke kastil Wanxian untuk bertemu dengan ketua Aula. Kata Tuan Balai Liu, mematuhi. Roh primordial membungkuk, dan kemudian menghilang dalam sekejap. Sesaat kemudian, di pintu masuk lembah kecil, Kapten penjaga Kangshan yang tidak bergerak tiba-tiba mengguncang tubuhnya, dan dia langsung menyatu dengan Tuhan. Kapten, apa yang dikatakan Wan Xianbao? Hei Yi bertanya, status Lu Chen di Danzong sangat tinggi. Dia dapat menggunakan mata air abadi Tongtian tanpa batasan di Kangshan. Bagaimanapun, Danzong mendukungnya. Kapten penjaga Kangshan memberi isyarat, lalu berbalik dan berjalan ke lembah kecil, dan berkata, ayo kembali, tunggu dia, dan awasi, jangan biarkan dia menggunakan mata air abadi Tongtian. Kalau tidak, mata air abadi Tongtian telah mengering, kita bisa mandi dan tidur, tidak ada gunanya tinggal di Kangshan lagi. Tidak lama kemudian, tim penjaga Kangshan ini muncul lagi di Tongtian Immortal Spring. Tapi Lu Chen tidak berada di tepi pantai, melainkan diam-diam mandi di air kolam mata air. Identitas Dan Xiu telah terungkap, dan pihak lain telah memberikan wajah Danzong, jadi dia tidak perlu lagi berada di pantai untuk berjaga-jaga. Jika lawan tidak takut pada Danzong, dia tidak akan berhenti sebelumnya, apalagi kembali bertarung lagi. Dalam hal ini, Lu Chen masih percaya diri. Hei, Kapten, kenapa kamu kembali lagi? Lu membenamkan diri dalam mata air, memandang Kapten penjaga Kangshan di pantai, dan berkata demikian. Kami kembali khusus untuk melindungi hukum untukmu. Kapten penjaga Kangshan tersenyum, lalu berjongkok di tepi sungai, melihat mata airnya jauh lebih sedikit, dan merasakan sakit lagi, jadi dia berkata lagi, Lu dan Xian, saya punya permintaan kecil, dan saya harap kamu bisa menyetujuinya. Kapten, tolong bicara. Lu Shen berkata, orang-orangmu telah dibaptis, bisakah kamu pergi ke darat lebih awal? Jika kamu terus berada di dalam air, kamu masih akan mengambil air dari mata air. Kapten Kangshan penjaga menghela nafas, dan berkata, bagaimanapun, mata air ini terbatas, dan saya berharap dapat menyelamatkan sebanyak mungkin. Tidak masalah. Lu Chen mengangguk, dan memerintahkan untuk melanjutkan, perhatian semua orang di Legiun, segera ketika kamu mengetahui bahwa pembaptisanmu telah selesai, segera pergi ke darat. Ya, di kolam, anggota 5.000 Legiun menjawab serempak. Terima kasih Lu dan Xian. Kapten penjaga Kangshan memiliki wajah yang agak bahagia, dan dia menghela nafas lega. 5.000 orang dibaptis di mata air abadi Tongtian, dan mata air tersebut pasti telah dikonsumsi dalam jumlah besar, atau bahkan habis. Dan mata air abadi Tongtian tidak akan mengering. Karena ini, Lu dan Xian, seseorang memintaku untuk menyampaikan sepatah kata kepadamu. Kapten penjaga Kangshan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, dan berkata lagi, orang itu adalah kepala Balai Liu dari Danzong. Dia memintamu pergi ke kastil 10.000 abadi untuk menemuinya setelah kamu dibaptis. Aku tahu. Mendengar ini, ekspresi Lu Chen tetap tidak berubah, dia hanya mengangguk sedikit, tetapi di dalam hatinya, 10.000 kuda lumpur berlari melewatinya. Dia tahu bahwa jika identitas Dan Xiu terungkap di sini, dia pasti akan diteruskan oleh penjaga Kangshan, dan pasti akan diketahui oleh Danzong. Tidak pernah menyangka Danzong memperoleh informasi begitu cepat, berapa lama untuk mengungkap identitasnya, Hall Master Liu segera datang ke pintu, dan pasti ingin membujuknya untuk bergabung dengan Danzong. Dia berjanji akan mewakili Danzong untuk berpartisipasi dalam kontes peringkat bintang dan bersaing dengan Duan Suiliu. Tapi dia tidak berjanji untuk dimasukkan ke dalam Danzong. Memasuki Danzong, Anda akan berada di bawah pengelolaan dan pengendalian Danzong di masa depan. Anda tidak hanya akan kehilangan kebebasan, tetapi Anda juga akan bekerja keras untuk Danzong. Sangat menakutkan untuk memikirkannya, dan apa yang Danzong bisa berikan padanya paling banyak adalah tempat berlindung. Cukup baginya untuk memiliki jubah pil abadi, dan dia tidak memerlukan perlindungan khusus dari Danzong. Selama dia mengenakan jubah alkimia peringkat 9,
mereka yang bisa memberikan wajah akan memberikan wajah, dan mereka yang tidak akan menunjukkan wajah bahkan jika Master Sekte Alkimia keluar. Khususnya di Jalan Tong Tianxian, Danzong bukanlah yang terkuat, juga bukan yang membayangi. Ada juga kekuatan yang berimbang dengan Danzong. Saat itu di Istana Danxian, Duan Suiliu berani menghadapi Master Aola Liu, mengalahkan pengawal tingkat tinggi Danzong, dan bahkan mengeluarkan surat tantangan kepada Danzong, yang didukung oleh Patriark Duanlong. Ini juga menunjukkan satu hal, Patriark Naga Patah sangat kuat, dan dia bahkan tidak menganggap serius Danzong. Dan Sangzong dan Danzong tidak banyak berubah. Dari alam fana hingga alam peri, selalu ada hubungan yang kompetitif. Ada lebih banyak perkelahian terbuka dan rahasia, tetapi tidak merusak kulit mereka. Berani bersaing dengan Danzong, kekuatan Sangzong harus kuat, setidaknya tidak kalah dengan Danzong. Adapun industri monopoli Danzong, itu adalah semua jenis ramuan dengan kualitas terbaik, yang juga merupakan sumber daya utama untuk membudidayakan prajurit, tetapi Lu Chen tidak perlu berlatih menggunakan pil. Tentara fanatik membutuhkan sumber daya yang besar. Masalahnya adalah Lu Chen bisa memperbaikinya sendiri, dan dia tidak perlu bergantung pada Danzong untuk amal. Oleh karena itu, hanya ada kerugian dan tidak ada keuntungan jika dimasukkan ke dalam sekte Dan. Jika Lu Chen terbunuh, dia tidak akan dimasukkan dalam daftar. Hall Master Liu adalah orang baik, tetapi Lu Chen tidak akan menjual dirinya sendiri hanya karena dia orang baik. Benteng 10.000 abadi tidak akan beroperasi untuk saat ini, Master Aola Liu juga tidak akan berada di sana, jadi hindarilah sebanyak yang Anda bisa. Selama dia berada di tempat saat kontes peringkat bintang dimulai. Setengah jam kemudian, di antara pasukan fanatik, beberapa orang mulai meninggalkan kolam segera setelah mereka dibaptis. 1 jam kemudian, lebih banyak orang menyelesaikan pembaptisan dan mendarat satu demi satu. Menilai apakah pembaptisan telah selesai berarti menyerap cukup energi dari mata air abadi Tongtian untuk mengubah kemampuan tubuh dalam menahan tekanan abadi. Hanya saya yang mengetahuinya, dan orang luar tidak dapat melihatnya. Selain itu, kecepatan menyelesaikan baptisan berbeda-beda pada setiap orang, dan tidak ada hubungannya dengan bakat. Kelompok orang yang paling cepat menyelesaikan baptisan, ada yang bertalenta tinggi, ada yang bertalenta rendah, bahkan unicorn, tidak ada jejaknya sama sekali. Setelah beberapa waktu, hampir semua anggota legiun telah pergi ke darat, dan hanya ada 2 orang yang tersisa di kolam, Lu Chen dan Fei Long. Saat ini, mata air abadi Tongtian telah menghabiskan 4/5-nya, dan permukaan air sudah sangat rendah. Anda harus berbaring untuk merendam seluruh tubuh Anda. Dan kedua orang ini tidak terkecuali, mereka sudah turun dan basah kuyup, bahkan mengobrol bersama. Hei, saudaraku, kamu adalah bakat seni bela diri yang super, kamu dapat menyerap air lebih cepat daripada darah, mengapa kamu bertingkah seperti saya, itu sama sekali tidak masuk akal. Fei Long memandang Lu Chen dengan heran, tetapi mengatakan sesuatu yang mengejek. Sial, kamu gemuk seperti babi, luasnya 10 kali lipat milikku, dan daya serap airnya 10 kali lipat. Kenapa kamu masih berbaring telentang di sini? Lu Chen memandang Fei Long dengan marah, dan langsung berbalik, menyebabkan Fei Long memutar matanya. Bagaimana kalau kita bertaruh dan lihat siapa yang akan kalah pada akhirnya? Fei Long tersenyum jahat. Oke, apakah kamu ingin berjudi? Kata Lu Chen, saya ingin menjadi orang yang berada di level tertinggi Legiun. Fat Dragon menyeringai, fitur wajahnya yang gemuk bergerak-gerak, dan bahkan matanya tertarik menjadi garis lurus. Lihat, Sangguan Jin berada di tahap akhir Golden Immortal Luo, Quan Sheng dan yang lainnya juga berada di tahap tengah Golden Immortal Luo, dan pemimpin pasukanku yang agung baru berada pada tahap awal Golden Immortal Luo. Ini sangat memalukan bagiku, saudaraku, kamu harus membantuku menemukan jalan, bukan? Oke, aku akan meminta Quan Sheng memberimu ramuan 3 kali lipat, jadi kamu akan didukung. Lu Chen setuju tanpa berpikir. Bagaimanapun, Fei Long dan Waner tertinggal dalam hal ranah, alasan utamanya adalah mereka pergi bersamanya ke negeri ajaib binatang ajaib untuk menyelamatkan Ming Yue, dan membuang banyak waktu pelatihan, yang menyebabkan ranah mereka tidak bisa mengejar ketinggalan. Oleh karena itu, dia sudah lama ingin membantu Fei Long dan Waner meningkatkan wilayah mereka, tetapi dia tidak dapat menemukan cara yang baik. Sekarang Fei Long menyebutkan ini, dia secara alami menyetujuinya, untuk melihat apakah membiarkan Fei Long mengonsumsi pil secara berlebihan akan berpengaruh. Tidak ada gunanya memberi lebih banyak ramuan Daluo Jin,
tidak peduli berapa banyak aku makan, jumlahnya terbatas, kalau tidak aku akan benar-benar meledak. Fat Dragon menggelengkan kepalanya dengan keras, dan berkata, aku tidak ingin meledakkan diriku karena meminum narkoba, dan aku akan mati dengan penyesalan. Kamu ingin aku mencari cara lain? Lu Chen bertanya. Kakak sangat pintar. Naga gemuk tersenyum. Sial, meningkatkan level adalah cara tercepat untuk berlatih dan menggunakan narkoba. Sudut mulut Lu Chen bergerak-gerak, dan dia berkata dengan marah, jika ada cara yang lebih baik, saya pasti sudah melakukannya sendiri sejak lama. Menunggu pengingat Anda, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Bagaimana jika ada kejeniusan dan harta langka yang bisa membuatku melangkah ke dunia abadi dalam satu gerakan? Kata Fei Long, kalau ada, aku harus makan dulu. Kapan giliranmu? Lu Chen tersenyum. Itulah sebabnya aku bertaruh denganmu. Fei Long berkata lagi, seandainya kamu benar-benar menemukan harta karun jenius seperti ini, kamu harus menjaga adik laki-lakimu terlebih dahulu. Kalau begitu kamu harus mengalahkanku. Lu Chen mencibir, dan bertanya lagi, jika kamu kalah, barang baik apa yang harus kamu bayarkan? Padaku, bagaimana aku bisa kalah? Fei Long tersenyum. Kalau menang, kalah. Baptisan ini memperhatikan perbedaan fisik. Kenapa tidak kalah? Kata Lu Chen. Oke, jika aku kalah, aku akan membayarmu pot ajaib itu. Kata Fei Long, jangan main-main, saya bukan penggarap perisai, apa yang saya ingin pot Anda lakukan, Anda memberikannya kepada orang lain. Lu Chen berkata dengan marah, saudaraku, kamu tidak membutuhkan apapun, dan kemampuanku terbatas. Aku benar-benar tidak tahu harus memberimu apa. Fei Long berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau aku memberimu 100 atau lebih keindahan, dan aku jamin semuanya seindah bunga, dan semuanya. Namun, sebelum Fei Long selesai berbicara, Lu Chen dengan tegas menyela dia, bicaralah dengan serius, jangan bicara omong kosong, atau taruhan ini akan batal. Oke, kenapa kamu tidak memberitahuku apa yang kamu inginkan jika kamu menang? Kata Fei Long, kamu memiliki pot ajaib di tanganmu. Lu Chen merenung sejenak, dan segera memikirkan apa yang dia inginkan, jadi dia berkata lagi, jika kamu kalah, kamu dapat menemaniku ke alam atas lagi. Aku pergi. Alam atas terlalu berbahaya. Kamu bisa lolos dari kematian, sangat mudah untuk kembali. Mendengar ini, wajah Fei Long berubah, dan dia menggelengkan kepalanya seperti mainan. Jangan sekarang, ayo pergi ketika wilayahmu naik, setidaknya pada level Xianxun. Kata Lu Chen, ayolah, aku setuju dengan ini, tapi kamu tidak boleh kembali dan menipuku. Kata Fei Long, itu kesepakatan. Lu Chen tersenyum. Permainan judi telah resmi dimulai, mari kita lihat siapa hantu sial terakhir. Fei Long juga tertawa, ini jelas bukan aku. Lu Chen tersenyum, itu pasti kamu. Fat Dragon tertawa, lalu menyatukan kedua tangannya, dan dia berdiri dari air. Kamu, Lu Chen menatap Fei Long, mengerutkan kening, merasa tidak enak. Saudaraku, aku sudah selesai dibaptis, jadi aku akan pergi ke darat dulu. Fei Long tersenyum dan berjalan menuju tepi sungai, jangan khawatir, seluruh kolam adalah milikmu sekarang, luangkan waktumu, kami akan menunggumu perlahan. Naga gemuk sialan, persetan denganku. Lu Chen mengutuk dengan marah, dan tahu bahwa dia telah ditipu oleh Fei Long, dia telah dibodohi oleh Fei Long. Fei Long mungkin sudah lama dibaptis, dan sengaja tetap tinggal untuk menggali lubang untuknya. Saya sangat baik, bagaimana saya bisa begitu teduh? Fei Long berjalan ke darat, lalu menoleh ke arah Lu Chen, dan berkata sambil tersenyum, itu semua kebetulan. Permainan judi dimulai, dan saya baru saja menyelesaikan baptisan saya. Itu kehendak Tuhan. Ya Tuhan, aku akan menanganimu nanti. Lu Chen tidak repot-repot memperhatikan Fei Long, jadi dia hanya menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya, merasakan betapa dia dibaptis oleh Tong Tian Immortal Spring. Seluruh tubuh jatuh dan dengan cepat menyerap mata air abadi Tong Tian, dan juga menyerap energi di mata air tersebut. Kemampuan tubuh untuk melawan tekanan abadi menjadi semakin kuat, namun masih dirasa itu belum cukup. Jika baptisan selesai, kemampuan tubuh fisik untuk melawan tekanan abadi akan menembus batas, akan terjadi perubahan yang mengejutkan, dan beberapa penghalang bahkan akan ditembus. Tidak mungkin tidak ada kelainan. Bos, pada saat ini, suara naga besar tiba-tiba keluar dari Chaos Orb. Aku tidak senggang, jangan ganggu aku. Lu Chen menjawab dengan marah.
Aku tahu kamu menyebalkan, tapi aku lebih menyebalkan lagi. Kata Dalong. Apakah kamu menyebalkan? Lu Chen menjadi sedikit tidak sabar. Kamu menikmati mencuci di mata air abadi Tongtian, mengapa kamu melupakan aku? Saya ingin dibaptis juga, kalau tidak saya tidak akan mampu menanggung tekanan Gaussian jika saya pergi ke Tongtian Immortal Road. Soalnya, saya hanya berada di level ke-8, dan saya tidak memiliki kemampuan untuk menahan tekanan dari makhluk abadi yang tinggi. Bagaimana saya bisa melakukannya? Dalong berbicara dengan lembut, tidak berani menyinggung perasaan Mao Luchen. Pembaptisan Luchen terlalu lambat, dan dia ditipu oleh Fei Long lagi, jadi suasana hatinya sedang tidak baik. Kalau begitu aku akan menarikmu keluar untuk mandi. Kata Luchen. Tidak, air di kolam itu terlalu dangkal, aku terlalu besar, aku bahkan tidak perlu berbaring, cuci rambutku. Tanpa diduga, Dalong berkata demikian. Lalu apa yang kamu inginkan? Lu Chen bertanya. Saya sudah menggali lubangnya, bisakah Anda memasukkan Tongtian Immortal Spring ke dalamnya? Dalong sebenarnya berkata begitu. Lagi, mendengar lubang itu, Lu Chen menjadi semakin marah, tetapi menemukan bahwa memang ada lubang baru di ruang yang kacau itu. Lubang itu tidak besar atau kecil, dan jika Dalong meringkuk dan menyusut, dia masih bisa berpura-pura berada di sana. Bos, setelah kamu selesai dibaptis, kamu bisa menuangkan sisa mata air abadi Tongtian, dan mungkin bisa mengisi lubang kecil ini. Kata Dalong, lubang itu tidak terlalu kecil. Jika penuh, mungkin tidak ada yang tersisa dari mata air abadi Tongtian. Lu Chen sedikit ragu-ragu. Tidak banyak air di mata air abadi Tongtian, dan itu digunakan oleh Legiun Fanatik. Jika dia menuangkan Chaos Orb lagi, kolam akan mengering, dan air mancur tidak akan memiliki air untuk disemprotkan. Demi menjaga sedikit air, Kapten Penjaga Kangshan terus menatapnya dengan mata selebar lonceng tembaga. Jika dia mengambil sisa mata air abadi Tongtian, apakah Kapten Penjaga Kangshan akan langsung kabur? Kamu tidak peduli apa yang harus kamu lakukan dengan begitu banyak, ambil saja jika kamu mengambilnya, Kapten Penjaga itu tidak berani melakukan apapun padamu. Kata Dalong, wow, lihat nada bicaramu, aku tidak tahu apakah kamu mengira kamu adalah naga di puncak peringkat ke-9. Lu Chen mengerutkan kening, dan berkata dengan marah, kamu memiliki kemampuan, kamu keluar dan memukuli Kapten Penjaga itu, atau kamu diam. Aku baru saja melihat suasananya membosankan, jadi aku hanya bercanda untuk menghidupkan suasana. Jangan marah kalau sudah tua. Dalong menyeringai, tunggu sampai aku selesai mencuci. Lu Chen juga berhenti berbicara dengan Dalong, dan terus mengalami situasi menyerap mata air abadi Tongtian, untuk melihat berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menyelesaikan perubahan kualitatif pada tubuh fisiknya. Akibatnya, setelah dupa penuh lainnya, Lu Chen merasa energi yang dia serap dari mata air abadi Tongtian semakin lambat, dan tubuhnya juga sedikit bengkak, dan celah semakin besar. Peng! Tiba-tiba, sebuah gerbang ditembus, dan seluruh tubuh dipenuhi semacam energi, yang membuat orang merasa tidak takut. Pembaptisan mata air abadi Tongtian telah selesai, dan Lu Chen sudah memiliki kemampuan untuk menahan tekanan dari makhluk abadi yang tinggi. Selesai, Lu Chen sangat gembira, dan hendak berdiri, tapi tiba-tiba teringat pada Dalong, jadi dia tidak punya pilihan selain terus berbaring. Tentu saja, dia tidak berbaring dan tidak melakukan apapun, tetapi memindahkan sisa mata air abadi Tongtian ke dalam kekacauan dan langsung menyuntikkannya ke lubang baru. Setelah beberapa saat, air di lubang baru itu penuh, dan naga bersisik hijau dengan senang hati menyusut ke dalam untuk mandi. Bahkan Firefox menghentikan alkimia, dan memasuki lubang dengan penuh semangat, mandi bersama naga. Tapi kolam mata air abadi Tongtian telah mengering, bahkan setetes air pun tidak tersisa, dan Kapten Penjaga Kangshan sangat marah sehingga dia menghentakkan kakinya dan memukul dadanya hingga membentur tembok. Ketinggian air mata air abadi Tongtian tiba-tiba turun. Menjadi 0. Sangat mustahil bagi Lu Chen untuk menyerap semuanya sendirian. Pasti Lu Chen yang merusaknya. Semua orang bisa melihat ini. Bagaimana Kapten Penjaga Kangshan tidak melihatnya? Tapi Lu Chen dilindungi oleh alkimia tertinggi, dan mendapat dukungan dari alkimia. Kapten Penjaga Kangshan tidak berani melampiaskan amarahnya, jadi dia tidak berdaya. Kapten, saya sudah selesai dibaptis, jadi saya bisa pergi sekarang. Lu Chen tersenyum, menepuk bahu Kapten Penjaga Kangshan dan berkata, ya, kamu bisa pergi kapan saja, Penjaga Kangshan kami bisa mengantarmu pergi.
Kapten penjaga Kangshan berkata dengan tergesa-gesa. Keturunan 9 naga ini hanyalah dewa wabah, dia ingin mengusir dewa wabah ini, bagaimana dia bisa menahannya? Jangan repot-repot, kami akan pergi sendiri. Lu Chen menolak. Ini Gunung Kang, dan juga di pinggir jalan Tongtianxian. Medannya rumit dan mudah salah. Lebih aman jika diantar oleh kami. Namun Kapten pengawal Kangshan mengundurkan diri. Kangshan adalah wilayahnya, dia tidak berani membiarkan Lu Chen berkeliaran di Kangshan, dia harus melihat Lu Chen pergi dengan matanya sendiri agar merasa nyaman. Lalu ada Kapten Lao. Lu Chen tidak memaksa lagi, jadi dia memimpin pasukan keluar dari lembah kecil dan meninggalkan gunung besar ini. Setelah itu, di bawah pengawalan ketat para penjaga Kangshan, Lu Chen dan yang lainnya akhirnya keluar dari gunung Kangshan dan secara resmi memasuki jalan abadi Tongtian. Faktanya, Lu Chen dan Legiun Zelot tidak memenuhi syarat untuk memasuki jalan Tongtian. Dalam keadaan normal, mereka tidak diperbolehkan masuk, namun lain halnya dengan pengesahan Danzong. Sekte Pil adalah kekuatan khusus yang mengontrol pasokan ramuan di negeri dongeng dan memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki kekuatan lain, termasuk memimpin orang ke jalan menuju surga. Misalnya, faksi yang paling banyak menggunakan Tongtian Immortal Spring adalah Danzong. Sekte dan yang ingin mengembangkan jenius alkimia seringkali memiliki level yang sangat rendah, dan tidak memenuhi syarat untuk memasuki jalan Tongtianxian, tetapi Danzong dapat menggunakan Tongtianxian Kuan untuk membaptis mereka, dan kemudian membawanya ke Danzong di jalan Tongtianxian. Lu Chen adalah alkimia peringkat 9 dari Sekte Alkimia. Selama dia bisa menahan tekanan Gaussian, tidak ada yang akan menghentikannya memasuki jalan Tongtian dengan santai. Tak satu pun dari 5.000 anggota Legiun Fanatik adalah Danxiu, dan karena mereka dikatakan sebagai penjaga masa depan Danzong, para penjaga Kangshan secara alami membiarkan mereka lewat. Bagaimanapun, dengan dukungan Danzong, Danzong bertanggung jawab atas masalah apapun, dan tidak ada yang akan mengambil alih omong kosong ini. Jalan Abadi Tongtian, seperti namanya, adalah jalan keabadian yang luas dan tak terbatas. Jalan peri ini sangat lebar sehingga Anda tidak dapat melihat ujung di kedua sisinya. Dikatakan bahwa itu mencakup 4 negeri dongeng Wandong, Penglai, pegunungan dan lautan, dan binatang aneh. Panjang jalan peri ini juga tidak ada habisnya, karena mengarah langsung ke alam atas. Oleh karena itu, medan jalan Tongtianxian terus menanjak, dan ujung yang bisa dilihat dengan mata telanjang adalah tenggelam ke angkasa. Masuk ke Tongtianxian Road, lurus saja, pemberhentian pertama Wanxian Castle. Saat meninggalkan Kangshan, Kapten penjaga Kangshan menjelaskan kepada Lu Chen beberapa kondisi umum jalan abadi Tongtian. Wanxianbao adalah tempat berkumpulnya semua makhluk abadi dari semua kelompok etnis. Setelah mengolah orang suci abadi, Anda dapat meninggalkan kastil 10.000 abadi dan pergi ke kota Xianmeng untuk berlatih. Ke atas dari kota Xianmeng, itu adalah ruas jalan yang lebih tinggi, yang termasuk dalam lingkup menara. Xianwang, lebih jauh lagi dari menara Raja Abadi adalah keberadaan makhluk abadi tertinggi, lokasi sebenarnya dari negara adidaya. Namun, Lu Chen tidak ingin pergi ke kastil 10.000 abadi, bukan saja dia tidak ingin melihat Hall Master Liu, dia juga tidak ingin melihat makhluk abadi lainnya. Dia dan semua orang di Legiun bukanlah makhluk abadi, untuk apa mereka pergi ke kastil Wanxian? Ada master peri dari berbagai ras di kastil Wanxian, dan ras monster, ras iblis, ras binatang buas, dan ras Ming juga ada di sana, dan mereka adalah musuh potensial. Terutama para Yaozu yang sangat membenci keturunan 9 naga, jika mereka mengetahui bahwa Lu Chen, keturunan 9 naga, tidak berlevel tinggi, entah hal luar biasa apa yang akan mereka lakukan. Lu Chen melihat ke kiri dan kanan jalan, dan tahu kemana harus pergi.